Seorang perawat di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya meninggal dunia karena COVID-19. Sebelum meninggal, perawat itu baru melahirkan bayi yang kini juga positif COVID-19. Sebelum meninggal, perawat Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya sempat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan sejak 15 Juni 2020. Perawat berusia 26 tahun ini kemudian melahirkan bayi laki-laki melalui operasi sesar. 4 hari pasca melahirkan, perawat yang terpapar COVID-19 ini meninggal dunia. Sementara bayinya kini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan Surabaya karena juga terindikasi positif COVID-19. Hingga kini sudah ada 8 perawat yang meninggal karena COVID-19 di Jawa Timur. Perawat Jawa Timur berduka lagi karena pada hari ini tanggal 24 Juni jam 3.35 tadi telah kehilangan perawat terbaik kita, yaitu Saudari Vivitra Walada, seorang perawat di Rumah Sakit Gotong Royong. Saudara Vivitra pada saat sakit, masuk rumah sakit, beliau dalam keadaan mengandung 8 bulan. Dan saat dirawat di rumah sakit, yaitu pada hari ketiga, jadi masuk rumah sakit tanggal 15, kemudian pada hari ke-4, 5 itu dilakukan seksio bayinya, dan bayinya sekarang kondisinya dirawat di ruang neonatal intensif care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut dan juga terkonfirmasi positif untuk COVID-19. Meninggalnya seorang perawat juga terjadi kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Perawat yang meninggal biasa bertugas di bagian poliklinik eksekutif Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Ia meninggal dunia setelah berjuang selama hampir 3 minggu di ruang ICU. Dari data Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Provinsi Jawa Timur, ada 110 perawat di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 110 perawat yang terpapar COVID-19, 7 diantaranya meninggal dunia, 5 orang merupakan perawat di Surabaya. Mayoritas perawat yang terpapar tidak bertugas di ruangan pasien COVID, tetapi di ruangan pasien umum. Di Surabaya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengunjungi RSUD Dr. Sutomo guna meninjau proses penanganan pasien COVID-19 di Surabaya. Menteri Kesehatan Terawan meminta adanya pemisahan perawatan untuk pasien COVID-19 gejala ringan dan berat. Rumah sakit rujukan COVID diharapkan dapat fokus menangani pasien dengan gejala berat dan kritis, sementara pasien dengan gejala ringan diharapkan dapat dirawat di rumah sakit darurat. Sedangkan orang tanpa gejala diminta untuk mengisolasi diri. Ya, cuma tadi saya minta untuk ada relaksasi supaya dipisahkanlah yang berat sama yang berat sekali severe dengan yang ringan sama sedang, supaya rumah sakit bisa konsentrasi pada pasien-pasien yang penyakit berat sama yang severe sehingga lebih banyak lagi yang bisa diselamatkan. Ya, kalau yang ringan cukup di rumah sakit lapangan atau rumah sakit sekitar ini. Kalau yang tidak ada gejala cukup di isolasi mandiri di Kampung Tangguh. Dan berikut jumlah kasus penyebaran virus corona di Jawa Timur hingga Rabu 24 Juni. Dari data yang dirilis Kementerian Kesehatan, kumulatif kasus ada 10.298, sementara Jakarta kumulatif kasusnya ada 10.404. Ini artinya Jawa Timur hanya berselisih 106 kasus dibandingkan dengan Jakarta. Bila dilihat secara laporan khusus penambahan per hari, Jawa Timur tertinggi. Hingga hari ini Jawa Timur ada penambahan kasus baru sebanyak 183 kasus, disusul DKI Jakarta sebanyak 157 kasus, dan di posisi ketiga Sulawesi Selatan ada 132 kasus baru. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran Jawa Timur akan menyalip tingginya kasus positif corona di Jakarta bila tidak ada penurunan.